Innal hamdalillah nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh Fassalawatullahi wassalamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, ma'asyiral mu'minin rahimakumullah, ittaqullaha ta'ala fa inna man ittaqallaha waqahu wa arsyadahu ila khairi umuri dinihi wa dunyah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jama'atul hadirin rahimakumullah, baru saja bulan Ramadan 1445 Hijriah berlalu dari kita. Setiap kita berjuang dengan segala kekuatan dan kemampuan untuk mengisi ruang dan waktu dengan berbagai ibadah yang muaranya adalah mendekatkan diri kepada Allah. Seluruh umat Islam di seluruh dunia telah menjalani yang namanya ibadah puasa selama 1 bulan penuh dengan penuh kesadaran dan berharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Semua aktivitas Ramadan keseharian diupayakan penuh makna, membawa manfaat dan mencapai dimensi takwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hari ini kita telah berada pada tanggal 1 Syawal 1445 Hijriah. Itu berarti kita telah selesai menjalankan tugas berpuasa sebulan penuh. Kita tak akan berjumpa lagi dengan Ramadan 1445 Hijriah. Namun kita masih bisa berharap ketemu dengan Ramadan 1446 Hijriah insyaallah. Dan ma'asyiral muslimin, menjadi jelaslah klimaks daripada ibadah puasa Ramadan ini adalah sebagaimana yang disinyalir di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 183, la'allakum tattaqun, agar manusia menjadi orang-orang yang bertakwa. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Dalam perjalanan kehidupan kita manusia, ibadah puasa ini, puasa di bulan Ramadan memiliki implikasi yang begitu penting dalam kehidupan keseharian kita. Tentu saja implikasi ini adalah berlaku di 11 bulan berikutnya: Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsani, Rajab, Sya'ban. Maka betapa ibadah puasa yang penuh dengan nuansa hikmah yang bisa kita ambil, baik itu berupa karakter kejujuran, karakter kedisiplinan, dan juga kepekaan sosial. Bagaimana mungkin yang namanya ibadah puasa itu berdampak kalau ternyata di dalam keseharian kita di 11 bulan itu kita lupa bahwa hikmah besar yang bisa diambil dari ibadah puasa di bulan Ramadan adalah 3 hal itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Namun patut kita sadari di dalam perjalanan kehidupan kita tentu saja di masa-masa ini kita akan berhadapan banyak godaan ataupun rintangan. Betapa kehidupan kita semakin hari semakin terasa berat. Kemajuan teknologi yang kita anggap sebagai sesuatu yang memudahkan, tetapi nampaknya itu justru membawa tantangan tersendiri. Bagaimana anak-anak kita, keluarga kita enggak bisa lepas dari gadget, dari berbagai macam peralatan canggih itu, sehingga kemudian itu membawa dampak serius yang orang menjadi malas berbuat kebaikan. Orang menjadi berat sholat,
apalagi berzikir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tentu saja piranti elektronik yang canggih itu mesti kita sikapi dengan bijak. Tidak bisa kita secara seharian penuh bermain-main dengan itu, padahal memang itu mengasyikan. Tapi kita mesti ingat bahwa ada kewajiban dan tanggung jawab yang mesti kita tunaikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ternyata kemajuan teknologi menjadikan hubungan manusia menjadi tidak akrab secara fisik, personal ataupun juga ukhuwah. Oleh sebab orang sekarang sudah mulai membangun hubungan secara virtual. Dengan adanya media sosial yang sifatnya itu formal, berjarak dan bahkan kaku. Allahu Akbar, walillahil hamd. Nah, di antara tantangan yang dihadapi umat Islam itu sebenarnya sudah sejak lama disampaikan oleh Profesor Syekh Muhammad Naqib Al-Attas, di mana beliau menyebut dengan satu kata sederhana, the loss of adab, hilangnya adab. Maka ma'asyiral muslimin, ini bukan perkara sederhana, ini perkara serius, yang ini tentunya penyelesaiannya membutuhkan kerjasama kita, kerja dakwah, kerja kolaboratif antara kita umat muslim. Nah, kenyataan dengan munculnya hilangnya adab itu diantaranya bisa dilihat dengan adanya kerusakan ilmu, anti otoritas, pemimpin yang palsu, ketidakadilan, kejahilan. Kelima dampak ini ma'asyiral muslimin dapat kita rasakan di dalam kehidupan nyata kita. Maka jika kita terlena dengan berbagai macam media sosial, tayangan, teknologi dan segala macam bentuknya di masa kini, dikhawatirkan kita menjadi beralih, habis kesempatan kita dari menggapai kebahagiaan dan kebaikan di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa taala telah mensinyalir cek Quran surat Ali Imran 196, la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Janganlah sekali-kali kamu terpedaya oleh kegiatan orang-orang kafir yang bergerak di seluruh negeri. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, penting kiranya kita mengingat sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ini menjadikan kita, iman kita, ukhuwah kita, persatuan kita menjadi kuat, sehingga kita menjadi manusia yang enggak lalai dengan tugas kewajiban kita dan misi kita sebagai manusia. Sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Yang artinya bertakwalah kepada Allah di mana saja dan kapan saja kalian berada. Ikutilah keburukan dengan kebaikan yang menghapusnya, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Riwayatkan oleh Imam Ahmad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika hal inilah yang kalau kemudian dipegang secara istiqomah oleh kaum muslim bisa mengatasi berbagai macam persoalan. Mari kita cek bagaimana bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di mana dan kapanpun, posisi kayak apapun, kita mesti mengalirkan kebermanfaatan kepada sesama, kebaikan. Kita senantiasa menunjukkan akhlak yang mulia kepada siapapun, bergaul dengan sesama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dan selama kita di bulan Ramadan, ternyata kita sudah belajar dan kemampuan itu ada melalui menjaga lisan, sikap dan perilaku kita kepada sesama muslim sebagai ekspresi akhlak kita. Allahu Akbar, walillahil hamd. Di sesi khutbah ini khatim mengajak hadirin sekalian untuk marilah kita tetap teguh dengan keislaman kita. Janganlah terbawa arus kehidupan dan terombang-ambing oleh keadaan di sekeliling kita. Kehidupan sekarang ini sangat memuja materi dan keberagamaan
tanpa dalil syar'i yang kuat. Quran sudah mensinyalir wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah in yattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Dan jika engkau mengikuti kebanyakan orang di muka bumi, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Yang mereka ikuti hanya persangkaan saja, dan mereka hanya menyebarkan kebohongan. Surat Al-An'am 116. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ke depan kemungkinan kebencian terhadap kaum muslim akan makin meningkat dengan berbagai macam cara yang bisa diekspresikan secara struktural maupun kultural. Ke depan godaan terhadap keimanan dan keislaman kita pun akan semakin luar biasa dahsyat, didukung dengan kecanggihan teknologi informasi. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, marilah kita bersabar atas cobaan. Hendaknya kita dan keluarga kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah, istiqamah dalam menghadapi kehidupan. Mari kita mantapkan ukhuwah Islamiyah kita. Mari kita hindari konflik, dan mari kita hindari saling menyalahkan sesama umat. Tekunlah melaksanakan ibadah, dan ingatlah selalu bahwa hidup kita di dunia ini sebentar saja, dan kita akan kembali ke hadiratnya dan mempertanggungjawabkan atas apa yang telah kita lakukan. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan sisa umur kita ini untuk melakukan hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya, jama'atul hadirin rahimakumullah, mari kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala kabulkan semua doa kita. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma taqabbal minna salihal a'mal. Allahumma iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.